Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan film bergenre dokumenter yang berjudul The Age of AI. Sebelum itu, apa itu AI? AI kepanjangan dari Artificial Intelligence atau biasa kita sebut kecerdasan buatan, yang merupakan ilmu dan rekayasa pembuatan mesin cerdas, melibatkan mekanisme untuk menjalankan suatu tugas menggunakan komputer. Sehingga Artificial Intelligence merupakan sebuah teknologi yang memungkinkan sistem komputer, perangkat lunak, program, dan robot untuk berpikir secara cerdas layaknya manusia. The Age of AI merupakan film serial yang dibuat oleh YouTube Premium dan rilis pada tanggal 18 Desember 2019 dengan episode pertamanya hingga episode 8. Dan yang akan kita bahas lebih lanjut yakni episode 4 dengan judul Love, Art and Stories Decoded. Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan langsung oleh Robert John Downey tentang film ini. Mungkin kalian tidak asing dengan beliau. Yap, beliau adalah aktor dari film Iron Man dengan nama Tony Stark. Beliau berkata, bisakah mesin bersaing dengan atlet? Bisakah program menulis film? Atau bisakah robot menjadi pasangan? Film sebenarnya dimulai. Kita dibawa langsung ke San Marcos, California. Sebuah pabrik di sana ingin memecahkan misteri tentang cinta. Perusahaan tersebut bernama Realbotix. Kita langsung dijelaskan oleh Matt McMullen, yakni founder dan CEO Realbotix, tentang karyanya yaitu boneka robot. Matt telah membuat boneka tersebut selama 20 tahun. Pada akhirnya, Matt percaya bahwa boneka ini lebih dari persahabatan. Selanjutnya kita dikenalkan dengan Messi dan Kathleen, yang merupakan production artist dari Realbotix. Mereka bercerita tentang suami yang kehilangan istrinya saat kecelakaan mobil. Dan istrinya memiliki mata biru yang indah. Jadi suaminya ingin boneka yang menyerupainya. Itu menyedihkan. Tetapi jika membawa kebahagiaan, kenapa tidak? Dan juga mereka berkata, orang lain berpikir bahwa mereka menciptakan wanita sempurna. Tetapi sama sekali tidak. Mereka hanya membuat alternatifnya. Dan bagaimana awal Matt berpikir tentang AI? Yakni dari hal yang sederhana, seperti bagaimana seseorang mengingat hari ulang tahun Anda, dan bagaimana seseorang menanyakan keadaan Anda. Dan disitulah bagaimana cara AI peduli terhadap Anda. AI spesialis dari Realbotix yang bernama Guile telah menghabiskan 10 tahun untuk membuat perangkat lunak tersebut yang mengubah ucapan menjadi kata yang sesungguhnya. Dan itu merupakan langkah awal untuk bisa menyamai manusia. Seorang profesor berkata bahwa ada situasi di mana kita tidak dapat membedakan komputer dengan manusia. Contohnya studi robot Sioas yang memikat banyak penggunanya. Lalu ada sebuah penelitian di mana pasien PTSD diwawancarai oleh dokter dan juga diwawancarai oleh robot AI, di mana hasilnya pasien lebih terbuka dengan robot karena cenderung tidak menghakimi. Selanjutnya kita dibawa Matt ke perakitan bonekanya dan juga pengujiannya. Dan kesimpulannya, Matt berpikir bahwa bonekanya merupakan alternatif baru. Bagian kedua yakni, bisakah AI membuat kreativitas seni? Kita berpindah ke Los Angeles, California. Benjamin adalah sebuah kecerdasan buatan yang dapat menulis skenario.
Gagasan digital dari dua manusia yang kreatif dan berprestasi. Banyak orang sering mengatakan bahwa kreativitas adalah sesuatu yang tidak akan dimiliki oleh sebuah mesin. Tetapi, semua itu malah terjadi sebaliknya, di mana sebuah mesin memiliki kreativitas. Seni dan kreativitas sebenarnya lebih mudah daripada memecahkan suatu masalah. Dalam film ini, terdapat sebuah komputer yang dapat membuat sebuah lukisan dan sebuah musik yang tidak bisa dibedakan dengan musik buatan manusia. Kita lanjut ke bagian ketiga, yakni bisakah AI berbuat lebih banyak? Kita berpindah lagi ke sirkuit Monte Blanco, Spanyol. Di sini kita mencari seberapa cepat laju mobil balap tanpa campur tangan manusia. Sebuah startup Inggris bernama Robores bertujuan untuk mengembangkan teknologi otonom lebih cepat, di mana lebih dari 50 perusahaan juga membuat alat transportasi yang bergerak sendiri ke jalanan kota, yang juga harus meminimalisir adanya kesalahan program. Dan setelah bertahun-tahun mencoba, akhirnya Robores berhasil menciptakan mobil balap AI pertama di dunia. Dengan juga teknologi yang terpasang, yakni sistem OXTS, adalah GPS diferensial, yang berarti berstandar militer. Yang kedua, sensor lidar adalah pembina laser yang membuat pandangan 3D di sekitar kendaraan. Juga V2V adalah alat komunikasi antar kendaraan yang memberitahu posisinya masing-masing dalam sirkuit. Robores dalam hal ini dapat menyediakan perangkat kerasnya, tetapi juga membutuhkan perusahaan perangkat lunak untuk bisa bekerja sama. Oleh karena itu, Robores mendatangkan dua tim ahli di bidangnya, yakni tim TUM yang dipimpin oleh Johannes. Sebelum itu, TUM atau Technical University of Munich di Jerman merupakan salah satu universitas terbaik di Eropa yang memenangkan 17 Nobel Prize di bidang sains. Tim selanjutnya yakni tim Arrival yang merupakan startup Inggris yang berfokus pada kendaraan komersial listrik. Kedua tim tersebut pasti memiliki program yang berbeda, entah program yang rumit atau program yang sederhana yang lebih baik. Kita langsung ke tes pertama, yakni menyalip mobil lain dengan manusia di dalamnya oleh tim TUM. Dan hasilnya sukses. Selanjutnya untuk tim Arrival, dan hasilnya gagal dikarenakan lepas pengendalian dan keluar jalur yang membuat tim mereka tidak bisa lanjut untuk tes selanjutnya. Dan untuk tim TUM, terdapat tes lagi, yakni pengujian kecepatan maksimal yang harus ditempuh sebanyak 6 putaran tanpa manusia, karena bisa membahayakan, dan hasilnya berhasil dan mengembirakan bagi mereka dan bisa melaju lebih dari batas maksimal.